Perbedaan gaya kampanye Basuki Cahayapurnama dengan cawagup pasangannya itu Jarod Saiful Hidayat pada putaran kedua. Jika model kampanye Jarod masih sama dengan putaran pertama, Ahok ini lebih senyap dan menggunakan media sosial sebagai kampanyenya. Nah, kemudian bagaimana pandangan pengamat politik mengenai gaya kampanye Ahok Jarod di putaran kedua ini? Sudah hadir bersama kami Surojudin Abbas, pengamat politik dari SMRC. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak. Anda melihatnya seperti apa? Apakah strateginya memang putaran kedua ini Ahok yang lebih senyap begitu tadi menggunakan medsos, kemudian Pak Jarod yang lebih turun ke lapangan, atau seperti apa dan tujuannya sebenarnya apa kalau mengubah gaya strateginya seperti ini? Saya kira kalau Pak Jarod tidak begitu banyak berubah strateginya itu dari putaran pertama sudah begitu, kecuali bahwa Pak Jarod berusaha sekarang lebih terbuka untuk masuk ke komunitas-komunitas Muslim dan juga menurunkan sedikit kontinuitas kampanye periode pertama dan yang kedua ini dengan mengubah pakaiannya. Pak Jarod tidak lagi banyak menggunakan baju kotak-kotak, tapi lebih fleksibel menggunakan warna dan corak baju yang berbeda. Sementara Pak Ahok kelihatannya justru ingin menunjukkan lebih banyak aspek humility-nya. Beliau sebagai pemimpin yang lebih mementingkan perhatian kepada masyarakat sekaligus menonjolkan aspek-aspek kemanusiaannya. Ahok sebagai manusia biasa, Ahok yang punya perhatian kepada masyarakat dan punya perhatian pada komunitas terlemah. Dan untuk itulah Pak Basuki saat ini lebih memilih strategi kampanye yang high politics. Menurut saya, high politics dengan pengertian aksi-aksi simbolik lewat media dan lewat kunjungan-kunjungan langsung pada komunitas terlemah di masyarakat Jakarta ingin menyampaikan bahwa bagi dia kompetisi terbuka lawan pasangan calon nomor 3 sebetulnya sudah selesai. Yang ingin ditunjukkan Ahok adalah bagaimana beliau sebagai pemimpin betul-betul ingin menunjukkan apa yang akan dilakukan dan apa yang bisa dilakukan sebagai manusia dan sebagai pemimpin untuk warga terlemah di Jakarta. Oke, jadi menunjukkan lebih actionnya gitu seperti apa. Tapi kalau kita bicara tadi, kita lihat banyak juga kampanye di medsos begitu kan, itu ditujukannya hanya kepada sebenarnya followersnya aja. Padahal orang-orang yang ingin ditargetkan kan tidak hanya followersnya begitu kan, tapi di luar itu yang mungkin masih juga swing voters atau mungkin juga sebelumnya memilih calon lain begitu. Bagaimana bisa efektif kalau misalnya lebih senyap seperti ini metode kampanyenya? Yang pasti model kampanye seperti itu menurunkan dan mengurangi resistensi langsung kepada Pak Ahok. Tetapi juga mengakses komunitas yang lebih luas jangkauannya. Ini bukan soal mengelola pemilih yang sudah mendukung Pak Ahok, tapi juga memberikan informasi lebih luas kepada pemilih pemula misalnya yang mengakses media sosial dan mengakses informasi lewat jalur itu secara lebih luas. Dan itu adalah kelompok pemilih yang aktif meredistribusi dan mendiseminasi informasi yang lebih humanis, lebih spontanitas, dan menunjukkan Ahok tidak lagi sebagai manusia super yang keras, yang tegas demikian rupa. Jadi bisa jadi cool juga gitu ya. Bisa jadi cool, bisa manusiawi dan bisa melucu juga. Berbicara soal melucu dan manusiawi, ini Ahok Jarod ini rupanya tidak segan untuk melakukan sebuah tantangan. Ini kita lihat di sini ada flip bottle challenge, di mana ini sebuah permainan melempar dan memutar botol agar bisa jatuh dan berdiri sempurna. Coba kita lihat. Kali ini tak hanya anak muda, calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, ikut mencoba melakukan flip bottle challenge. Tantangan ini beberapa kali ia lakukan. Terlihat sejumlah video yang diunggah dalam akun Instagram penggemar Ahok, Basuki_BTP Lovers, Ahok mencoba melakukan flip bottle. Sebelumnya saat pasangan petahana Ahok dan Jarod Saiful Hidayat tanding basket dengan artis, mereka masih diberi tantangan untuk melakukan flip bottle challenge.
Video ini pun telah dilihat lebih dari 100.000 orang. Nah, seefektif apa ini bisa meraih suara dari pemilih muda atau mungkin pemilih muda yang merupakan influencers gitu, yang punya pengikut sendiri untuk bisa mendorong suara Pak Ahok jauh lebih banyak lagi di putaran kedua? Saya kira target dari Pak Ahok dan Pak Jarod dalam konteks ini saya kira bukan hanya sekedar untuk meraup suara, tapi saya kira ingin membangun cara pandang baru di kalangan apa cara muda. pandang yang Cara ingin pandang dilihat? baru itu pertama, bahwa pilkada yang selama ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat menegangkan, sesuatu yang sangat kompetitif dan dirasakan mempunyai efek tensi di masyarakat, justru bisa ditanggapi dan dilalui dengan cara yang seperti ini oleh Ahok dan Jarot. Dan ini jauh berbeda dengan misalnya kompetitornya di sebelah yang begitu konsisten dengan gaya politik seperti itu. Nah, yang ditunjukkan oleh Pak Ahok selama ini adalah bahwa yang pertama, Pak Ahok itu ingin memberikan pesan rileks kepada masyarakat. Ini masyarakat secara umum Jakarta ini sudah demikian terkontaminasi oleh SARA, oleh opresi isu-isu SARA dan opresi lingkungan, gitu ya. Memecah belah warga lah begitu sangat ya. menegangkan. Dan Ahok ingin menyampaikan bahwa mestinya berpolitik itu bisa juga santai dan bisa juga fun. Dan aspek itu yang ingin didiseminasi ke masyarakat. Saya kira ini efektif untuk memberikan pesan bahwa Ahok berada dalam posisi yang melampaui kompetisi head to head antara paslon nomor 2 dan nomor 3, tapi Ahok lebih fokus pada bagaimana membuat kehidupan masyarakat jauh lebih bermakna lewat gaya sosialisasi politik seperti ini. Baik, oke, kita lihat bagaimana nanti hasilnya dengan gaya politik yang berbeda ini. Terima kasih banyak Bapak sudah bergabung bersama kami. Aktifnya para cagup dan cawagup di media sosial selama kampanye putaran kedua Pilkada DKI setidaknya mengamini peran besar medsos dalam mempengaruhi pilihan warga DKI. Lalu sejauh mana pengaruh kampanye melalui media sosial dan bagaimana hal itu bisa diukur? Ani akan membedahnya lebih jauh lagi bersama dengan Direktur Komunikasi Indonesia Indikator, Rustika Herlambang. Silakan. Ya, kita akan diskusikan di sini ya Sumi ya. Ini memang menarik sekali Mbak Tika karena ada pergeseran gaya kampanye gitu di putaran kedua Pilkada DKI ini. Para cagup dan cawagup lebih ramai berbincang, menyapa para pemilihnya, para relawan di media sosial. Sebetulnya bagaimana efektivitas kampanye melalui media sosial ini? Ya, kalau kita bicara media sosial dan generasi milenial gitu atau orang-orang yang semua bergerak di media sosial itu adalah orang yang maunya tuh cepat. Dia ingin selalu ada perubahan gitu. Kalau misalnya dengan gaya kampanye yang modelnya old school misalnya gitu ya, model gaya lama pasti mereka sudah ditinggalkan. Oleh karena itu mereka selalu membutuhkan sesuatu yang baru gitu. Dan oleh karena itu sebenarnya kita juga bisa melihat gitu, efektif nggak sih gitu beberapa hal yang sudah dilakukan dengan terobosan-terobosan baru tersebut gitu. Betul. Nah, kalau kita bicara tentang media sosial, mungkin kita bisa langsung lihat sebenarnya efektif atau tidak gitu. Nah, sistem kita bisa memantau gitu. Misalnya dalam satu cuitan dalam 3 menit atau 4 menit itu ada 100 tweet yang disampaikan kepada misalnya Ahok Jarot gitu. Nah, seberapa besar sih sebenarnya sebaran daripada tweet itu yang bisa disampaikan oleh kepada masyarakat. Nah, seperti itu. Kita lihat ada sejumlah ada datanya baik gitu. secara weekly maupun secara weekly maupun secara real time. Jadi kita bisa memberikan contoh ini adalah real time. Jadi ini adalah cuitan. Jadi dari tadi malam jam 19:11 sampai jam 19:14 itu ada 100 tweet yang berasal dari 76 kontributor yang nge-tweet gitu. Jadi untuk 100 tweet tentang Ahok Jarot diperlukan waktu sebanyak 3 menit gitu. Dan terbanyak adalah dari retweet gitu. Nah, jadi mereka ada 78 kontributor itu, followersnya itu ada 1,796 juta. Iya, hampir 1,8 juta followers gitu. Ya. Nah, namun pada saat itu hanya ada 2 tweet
yang di-mention atau difavoritkan gitu kan. Nah, akhirnya kita lihat 2 tweet yang di-mention itu, yang mention itu siapa dan followersnya berapa. Dan kemudian kita hitung, ternyata kalau sudah dengan penambahan tadi termasuk di tweet dalam waktu 4 menit, itu satu cuitan itu bisa menjangkau kira-kira ada 1,8 juta impresi orang melihat melalui Twitternya dia. Nah itu kalau real time-nya. Kita juga bisa melihat misalnya setelah ini adalah Anis Sandi. Seperti apa bagaimana gitu. dengan efektivitas Nah, Anis ini Sandi? Anis Sandi di jam yang hampir sama. Jadi kan karena kita real time. Jadi ini adalah jam 19:09 sampai jam 19:14. Jadi dalam waktu 4 menit itu ada 100 tweet dari 78 kontributor lebih yang banyak mention kontributornya tentang ya, sedikit betul lebih banyak. gitu ke Anis Sandi gitu. Nah, tapi dari 76 kontributor itu ada 6 yang favoritkan oleh netizen gitu. Nah, akhirnya kalau dari 78 kontributor itu mereka jumlah seluruh followersnya yang ada kemungkinan dia dibaca sama Twitter itu ada 4,3 juta akun. Jauh lebih gitu. banyak juga. Jauh lebih banyak dan karena yang difavoritkan itu ada cukup banyak, maka dia ada 16 juta kemungkinan terbaca oleh bagaimana kita menerjemahkan angka-angka ini? Apakah artinya Anis Sandi lebih populer di Twitter dibandingkan dengan Ahok Jarot? Nah, ini kita bicara dalam hanya 4 menit saja, Mbak. 4 menit dari jam 19:09 sampai 19:14 gitu. Kita bisa lihat itu pergerakan dari hari ke hari. Ya, mungkin kita ada bisa yang lihat weekly ya. Kita ada bisa lihat weekly-nya untuk lihat trennya. Sebenarnya ada satu lagi yang tadi tentang yang efektivitas secara weekly. Nah, ini adalah efektivitas secara weekly. Sebentar, ini yang real time, yang weekly itu ada lagi. Oke, kalau gitu kita mungkin tadi kalau Ahok Jarot dalam 1 minggu, tadi kan 4 menit doang. Dalam waktu 3 menit nih gitu kan. Sekarang kebetulan kita hitungnya jam 7 ya. Betul gitu. Kita ambil dalam waktu seminggu gitu. Seminggu itu berapa banyak sih orang yang merespon tentang tentang Ahok Jarot. Ternyata jumlah perempuannya ada 10.000 akun. Gitu. Kemudian jumlah laki-lakinya ada 20.000 akun. Dan ini adalah yang manusia semua gitu kan. Jadi yang robot itu semua sudah di-exclude ya. Iya gitu. Terus kemudian kita juga lihat umurnya bagaimana gitu. Ternyata mereka yang anak muda nih yang menjadi targetnya Ahok sekarang misalnya gitu. Ada 7.244 akun dalam 1 minggu. Yang umurnya 26 sampai 35 berapa banyak? Ada 9.693. Nah, artinya sebenarnya kita melihat bahwa cukup efektif gitu ya untuk campaign melalui media sosial karena kita bisa langsung menjangkau cakupan yang lebih luas gitu. Bisa dibayangkan kan kalau kita mau pakai kampanye gimana kita mau menghadirkan orang sebanyak sampai ini. Hampir 16-17 ribu ini ya. Betul, tapi kita masih akan lihat bagaimana efektivitas Twitter weekly untuk pasangan Anis Sandi. Saya harus jeda dulu. Kita akan lihat dan bahas lebih jauh lagi. Pemirsa, sesaat lagi tetaplah bersama kami.